لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين، ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 14 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-14 yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan alhamdulillah kajian ini oleh teman-teman, oleh Allah Salman, sudah diupload di internet, di Facebook. Jadi videonya bisa disaksikan. Sudah beberapa video yang sudah diposting. Jadi di samping kita mendengarkan di sini, juga masih bisa nanti melihat di videonya lagi dan disebarkan, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kemarin kita telah menyelesaikan sampai abad adab yang nomor ke-45, mendoakan guru dan mengakui keutamaannya. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-46, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, ihtimalus syekh. Ya. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, ihtimalus syekh artinya sabar menghadapi guru. Jadi maksudnya bab ini adalah barangkali gurunya itu mempunyai sifat yang kurang baik, mungkin ada akhlaknya yang kurang baik, mungkin sifatnya keras, kasar atau yang lainnya, maka di sini murid itu harus sabar. Qala Bilal bin Abi Bardah rahimahullah ta'ala, berkata Bilal bin Abi Bardah, semoga Allah merahmatinya, la yamna'ukum su'u ma ta'lamuna minna an taqbalu ahsana ma tasma'una minna. Janganlah menghalangi kamu apa yang buruk yang kalian tahu dari kami untuk menerima kebaikan yang kalian dengar dari kami. Maksudnya di sini adalah ada kalanya guru itu mempunyai akhlak yang kurang baik, mungkin sifatnya keras, kasar, marah atau apalah. Pokoknya ada hal yang tidak disukai oleh muridnya dari gurunya. Maka di sini jangan sampai hal itu menjadikan seorang murid tidak mau lagi belajar. Karena guru ketika mengajar, yang diajarkan itu kebaikan atau keburukan? Yang diajarkan adalah kebaikan. Selama yang diajarkan adalah kebaikan, selama
sempurna, tidak ada. Orang sempurna itu tidak ada. Paling-paling kita kenal guru baru, wah ini kayaknya bagus karena apa? Baru. Kullu jadidin ladid, yang baru itu enak. Tapi setelah itu ya sama saja. Ya ternyata sama saja. Ada kekurangannya, ada kelemahannya, ya, ada akhlak yang tidak baiknya, sama. Semua orang itu sama, tidak ada bedanya. Jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu di sini ada kisah. Kisah ini sekaligus praktek nyata dari apa yang kita bahas. Qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Imam Syafi'i yang cerita ini ya. Qila Ibnu Uyainah, pernah dikatakan kepada Ibnu Uyainah, itu Sufyan Ibnu Uyainah, dikatakan kepada beliau. Apa dikatakan? Inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi fataghdab 'alaihim yushiku an yadhhabu aw yatrukuka. Wahai Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya kau datang kepadamu dari berbagai penjuru negeri, lalu kamu marah-marah kepadanya, maka boleh jadi kaum itu nanti akan meninggalkan, mereka akan pergi atau meninggalkan kamu. Jadi mungkin ya Sufyan bin Uyainah itu mungkin pernah marah kepada muridnya, pernah marah, atau mungkin juga beliau ya marahnya bukan hanya sekali dua kali. Lalu beliau diingatkan, Anda ini bagaimana sih? Ini murid datang dari mana-mana, dari berbagai penjuru bumi, dari mana-mana datang, dari luar kota, luar pulau, dari luar negeri datang. Kok kamu marah itu loh? Nanti bagaimana kalau mereka itu pergi? Bagaimana kalau mereka meninggalkan kamu? Bagaimana kalau mereka nanti pulang tidak mau ngaji lagi? Ya, ini ada orang yang menyampaikan gitu. Apa jawabannya? Jawabannya, hum haqqa idzan mithlu. Kalau begitu mereka bodoh kayak kamu. Kalau begitu mereka bodoh kayak kamu. Atiyatrukum ma yanfa'uhum li su'i khuluqi, yaitu karena mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka karena akhlakku yang buruk. Ya, jadi langsung praktek. Jadi ada yang laporan gitu loh. Loh bagaimana sih kamu ini? Mulai datang dari mana-mana kok dimarahi. Nanti mereka akan pulang, mereka tidak mau ngaji lagi. Kalau gitu mereka bodoh kayak kamu. Gara-gara apa? Akhlakku yang buruk, mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Karena sekali lagi, guru siapapun dia ada kurangnya. Jangan kita bermimpi untuk mendapatkan guru yang seperti Rasulullah SAW. Jangan pernah bermimpi, tidak mungkin, kan tidak mungkin. Semuanya pasti ada cacatnya. Rasulullah sempurna. Jangan kita bermimpi untuk mendapatkan guru kayak Imam Mahdi. Imam Mahdi belum muncul, nanti aja muncul. Jadi kalau nunggu Imam Mahdi ya tidak akan ketemu kita. Masih lama munculnya. Karena insya Allah kita tidak akan ketemu kiamat. Kiamat itu masih lama. Walaupun menurut Allah dekat ya, tapi dekatnya Allah dengan dekatnya kita akan berbeda. Ya, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Ya, tapi sampai sekarang belum kiamat. Ya, karena dekatnya Allah itu kita tidak tahu berapa lama. Karena dalam definisi bahasa Arab semua yang akan datang itu namanya adalah dekat. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Kemudian ada kisah yang seperti itu juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i pula, yang menceritakan Imam Syafi'i. Ya, kana yahtalifu ila al-'amashi rajulan. Bahwasanya ada dua orang yang sering datang kepada Al-A'mash. Al-A'mash ini nama seorang ulama. Ada dua orang sering datang kepada Al-A'mash. Ahaduhuma kana min sya'nihi, kana al-hadits min sya'nihi, wal akhar lam yakun al-hadits min sya'nihi. Yang satu suka belajar ilmu hadis. Yang satu ilmu hadis bukan bidang
sya'nihil hadith. Ya. Lalu pada suatu hari Al-A'mash itu marah kepada salah seorang yang bidangnya itu hadis, marah. Ada kejadian apa itu marah. Bapak al-akhar yang satunya yang bidangnya bukan hadis mengatakan, "Lau ghadiba 'alayya kama ghadiba 'alaika lam a'ud ilaihi." Kalau sekiranya dia marah kepadaku seperti marah kepadamu, aku tidak akan ngaji lagi. Jadi kalau aku dimarahi kayak gitu, aku tidak akan ngaji lagi. Apa kata Al-A'mash? Idzan huwa haqqa mithluk. Kalau gitu dia bodoh kayak kamu yang menyampaikan ini gitu kan. Ya taruku ma yanfa'uhu li su'i khuluqi, meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dia karena perilaku yang buruk. Jadi jangan sampai. Kemudian waqala Ibnu Juma'ah Al-Kinani, berkata Ibnu Juma'ah Al-Kinani. Ibnu Juma'ah ini punya kitab yang sangat terkenal tentang adab penuntut ilmu, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Bagus sekali ya, akhlak-akhlak penuntut ilmu di sana diterangkan oleh beliau. Di antara wasiat beliau kepada para penuntut ilmu adalah wa an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Hendaklah murid itu sabar terhadap sifat kasar atau keras yang timbul dari gurunya atau karena akhlak gurunya yang buruk. Wala yasudduhu dzalika 'an mulazamatihi wa husni 'aqidatihi. Jangan sampai hal itu menghalanginya untuk terus mulazamah kepadanya dan berprasangka baik kepadanya. Jadi yang namanya guru selalu ada nanti kekurangannya. Mungkin ada sikap yang keras, kasar, ada akhlak yang buruk. Hendaklah murid itu sabar. Jangan sampai gara-gara hal itu tidak mau lagi mulazamah, tidak mau lagi belajar. Jangan sampai gara-gara itu lalu murid selalu suudzon, punya keyakinan buruk kepada gurunya. Jangan. Jadi jangan sampai punya keyakinan buruk, tetap punya keyakinan baik, usahakan. Bagaimana caranya? Ini beliau memberikan solusi ya, supaya seorang murid itu tetap sabar terhadap gurunya, terus berguru dan terus berhusnudzan kepada gurunya. Wa yata'awwalu af'alahu alladhi yadharu anna as-shawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Ya, maksudnya di sini hendaklah kita itu mencari-cari alasan. Kita tetap husnudzan kepada guru itu. Kita bawa perbuatan guru itu pada kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Jadi kalau ada guru mungkin berbuat yang tidak baik, ya. Jadi selama bukan pelanggaran syar'i loh ya, bukan pelanggaran syar'i. Kalau ada guru mencabuli muridnya, ya tidak boleh sabar muridnya. Ada guru mencabuli muridnya, ya dipukuli gurunya. Ya. Jadi maksudnya bukan pelanggaran seperti itu ya. Maksudnya ini sifatnya orang itu loh, tabiatnya orang. Karena ada tabiatnya orang, tabiat yang kurang baik, tabiat kurang buruk, kurang menyenangkan muridnya. Maka di sini murid itu tetap berprasangka baik dan menakwilkan perbuatannya guru itu dengan takwil-takwil yang baik. Jadi menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang baik. Bagaimana caranya? Caranya ada 5. Caranya ada 5. Wa yabda'u 'inda jafrati syaikh. Hendaklah murid itu memulai ketika melihat gurunya bersikap yang kurang bagus itu, akhlaknya kurang bagus, akhlak sifatnya kasar, keras. Yang pertama-tama dilakukan adalah bil-i'tidar, memberikan udzur, memberikan alasan. Mungkin begini, mungkin ada masalah ini, mungkin karena ini, mungkin dan mungkin. Dicari berbagai macam alasan. Wa taubah mimma waqa'a. Yang kedua, murid itu malah bertaubat. Dia bertaubat karena dia sudah berprasangka buruk kepada gurunya. Wal istighfar, muridnya itu istighfar kepada Allah, minta ampun karena sudah berprasangka buruk kepada gurunya, karena sudah berkeyakinan buruk kepada gurunya. Wa yunsib al-mujib ilaihi, kemudian menisbahkan kesalahan kepada dirinya sendiri.
guru saya itu marah karena memang saya layak untuk dimarahi. Guru saya akhlaknya seperti itu karena memang saya itu layak diperlakukan seperti itu. Jadi jangan nyalahkan gurunya, tapi nyalahkan dirinya sendiri. Mungkin dan mungkin. Karena guru itu kadang seperti yang saya katakan kemarin, yang tahu tentang muridnya. Sehingga kadang dia itu marah, tujuannya adalah baik. Hanya murid tidak bisa terima ketika dimarahi oleh gurunya. Karena mungkin guru itu tahu, diberi firasat oleh Allah. Firasat tahu tentang siapa yang diajak bicara, ada firasat. Karena orang mukmin punya firasat ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya seorang mukmin, karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Jadi yang pertama-tama tadi apa? Mencari-cari alasan ya. Dan dari alasan membenarkan gurunya. Jadi mencari udzur, memberi udzur. Yang kedua, muridnya malah yang taubat kepada Allah karena sudah berprasangka buruk kepada gurunya. Yang ketiga, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang keempat, ya, menisbahkan kesalahan kepada dirinya. Yang kelima, menegur dirinya sendiri. Ya, jadi nyalakan dirinya. Nah, seperti itu kata Ibnu Jum'ah apa? Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi wa ahfad li qalbihi wa arfa li talibi fi dunyahu wa akhiratihi. Hal itu menjadikan gurunya tetap cinta kepada muridnya, lebih menjaga hati gurunya, dan bermanfaat bagi murid dalam dunianya dan akhiratnya. Ya. Jadi di antaranya bermanfaat bagi murid dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Diberi oleh Allah barokah. Kemudian wa'ad ba'di salaf, dari sebagian salafus saleh rahmatullahi alaihi majma'in, man lam yasbir ala dhulli ta'lim baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar menghadapi kehinaan ketika mencari ilmu, maka sepanjang umurnya dia akan bodoh. Jadi kalau tidak sabar menghadapi kehinaan ketika mencari ilmu, maka sepanjang umurnya dia akan bodoh. Maksudnya apa kehinaan ketika mencari ilmu? Maksudnya kehinaan itu bukan hina betulan ya. Maksudnya kehinaan itu contohnya digurui. Nah, digurui kan seakan-akan merasa murid seakan-akan ya terhina, seakan-akan merasa digurui. Ya sama digurui. Atau mungkin juga contohnya kayak di sini. Ya, gurunya duduk di atas kursi, muridnya duduk di bawah. Ya harus sabar. Ya. Karena di mana-mana juga di Masjid Nabawi juga begini. Apalagi mungkin yang duduk di bawah lebih tua. Ya. Kadang kita merasa kurang sopan, tapi ya memang beginilah cara pengajaran di mana-mana. Duduk di atas supaya apa? Kelihatan. Rasulullah kalau khutbah itu di atas mimbar. Tujuan supaya apa? Kelihatan itu lebih enak. Ada tatap muka, kelihatan langsung. Itu kan butuh kesabaran juga. Karena mungkin ada yang nggak sabar. Lah pokoknya guru dia dukur apa dia disor. Guru dia seksnom, wis dia dukur. Muridnya wis tua-tua dia disor. Foto, gak akhlak dan macam-macam. Ya, akhirnya ada dapat. Memang harus sabar. Mencari ilmu harus sabar. Sabar sebentar. Karena kalau tidak mau sabar sebentar, nanti hinanya sepanjang masa, ruginya sepanjang masa. Atau juga mungkin kadang dimarahi oleh gurunya. Kadang mungkin ada sifat yang namanya guru juga manusia, kadang punya problem, kadang punya masalah. Kadang timbul sifat-sifat yang kurang bagus. Macam-macam lah. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang sabar terhadap gurunya, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sabar. Ya. Sabar sebentar, akhirnya mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini bab yang penting ya. Jadi adab yang nomor ke-46 ini yaitu sabar menghadapi sifatnya guru. Ada kalanya guru punya sifat yang kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, sabar demi untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kalau kita mencari guru yang sempurna, tidak akan nemu.
Paling-paling kita menemukan guru baru. Yang baru yang memang enak. Wah, ini baru. Yang lama sudah bosan, baru ini saja. Nanti yang baru itu pun juga akan menjadi lama. Ya, baru kan sekarang. 2 tahun lagi ya sudah bosan lagi cari guru baru lagi. Ya, bosan aja. Ya, tidak bisa istiqomah, kita ganti-ganti guru. Paling enak mulazamah di majelisnya Syekh Utsaimin itu rahimahullah taala. Itu yang ngaji sampai ada yang 10 tahun ngaji. Ada ngaji sampai ya 20 tahun. Ada yang ngaji sampai 30 tahun. Ngajinya 30 tahun. Sabar. Ya, majelis pengajian. Mudah-mudahan kita nanti oleh Allah dimudahkan untuk pengajian seperti itu. Saya kepingin ada pengajian seperti ini di luar Ramadan nanti tiap hari. Saya kepinginnya bahas kitab, walaupun tidak di masjid, mungkin melalui radio on air. Saya kepingin kalau ditakdirkan Allah, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Ramadan nanti saya ingin ada pengajian tiap hari, walaupun tidak lewat langsung seperti di masjid, di radio, tapi langsung siaran live, ngaji kitab apa, ya, karena itu penting demi untuk ilmunya bermanfaat. Seperti ini kan, menghatamkan kitab bermanfaat. Dan yang saya inginkan itu diantaranya adalah tafsir. Tafsir Al-Quran itu luar biasa. Masih banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang perlu kita ungkap, yang belum terungkap. Tafsir, alangkah senangnya ya, sambil misalnya di radio ya, kita di radio sambil bawa tafsir, yang di rumah semuanya juga memegang Al-Quran. Kita tafsirkan misalnya dari surah Al-Fatihah dulu, kemudian setelah itu Al-Baqarah, Hatam Al-Baqarah, Ali Imran. Masya Allah, hidup kita benar-benar bermanfaat dan dapat ilmu tafsir. Apalagi ilmu tafsir Al-Quran, gak ada khilaf, gak ada beda pendapat. Nanti gak ada yang menuduh Wahabi. Oh, tafsir Wahabi, yang berarti Allah Wahabi nanti. Na'udzubillah, subhanallah. Na'udzubillah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini adabnya adalah yang ke-46, sabar terhadap gurunya. Kemudian adab yang ke-47, ad-du'a fil ilmi nafi' wa ziyadah minhu. Berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan selalu minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa ya, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala, Allah mengajarkan caranya berdoa di surah Thaha ayat 114. Wa qul ya Rabbi zidni ilma. Wa qul Rabbi zidni ilma. Ini doa harian. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta tambahan hanya satu. Minta tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, kehebatan ilmu. Ada itu Al-Qurtubi dan yang memberikan komentar. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah menyuruh kita meminta tambahan ilmu. Allah tidak menyuruh kita meminta tambahan yang lainnya. Ya wa qur Rabbi zidni mala. Tidak ada Rabbi zidni mala, yang tambahlah hartaku. Tidak ada. Yang ada adalah tambahlah ilmuku. Minta ilmunya ditambah Allah, minta ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salat subuh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa pada waktu salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Ini ada beberapa redaksi ya. Redaksi yang biasa kita hafal doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap selesai sholat subuh. Hadisnya itu hasan. Dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Nataijul Afkar. Jadi tiap-tiap pagi setelah subuh, setelah sholat subuh, di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang dikabulkan, amal soleh yang dikabulkan. Sudah lengkap sudah. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang baik yang halal, kemudian amal kita amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya pula وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim, sanadnya sahih. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi. Ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah aku mampu mengambil manfaat dari apa yang telah Kau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa saja yang bermanfaat bagiku. Warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi, dan berilah hamba rezeki ilmu yang Kau jadikan ilmu itu bermanfaat bagiku. Nah, jadi intinya adalah minta ilmu yang bermanfaat. Jadi kita selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Definisinya apa ilmu bermanfaat itu? Definisinya apa? Al-ilmu nafi' huwa alladhi yuqarribuka ila Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Kita tambah dekat kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita dapat ilmu tambah jauh dari Allah, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Nauzubillah, yang Rasulullah selalu berlindung, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qala Abu Bakar Muhammad bin Ja'far, berkata Abu Bakar Muhammad bin Ja'far rahimahullahu taala, sami'tu min Khuzaimah wa su'ila min aina utita hadzal ilm. Aku pernah mendengar Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini siapa? Ibnu Khuzaimah ulama besar ahli hadis yang punya kitab hadis, di antaranya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Beliau pernah ditanya, wahai Ibnu Khuzaimah, dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Kamu mendapatkan ilmu dari mana? Faqala, beliau menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribala, wa inni lamma syaribtu ma'a zamzam sa'altu Allah ilman nafi'a. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa air Zam-Zam itu tergantung apa ketika diminum. Jadi air Zam-Zam itu tergantung doanya apa ketika diminum, dikabulkan Allah. Dan aku ketika minum air Zam-Zam, aku minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dan banyak ulama yang ketika minum air Zam-Zam itu doanya adalah minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qala al-Hakim, berkata al-Hakim rahimahullah taala, syaribtu ma'a Zam-Zam wa sa'altu Allah an yarzuqani husnat tasnif. Aku minum air Zam-Zam dan aku minta kepada Allah supaya memberikan rezeki kepadaku, bisa nulis kitab yang bagus. Ya. Jadi minta supaya bisa nulis kitab yang bagus, oleh Allah diberi. Al-Hakim ini banyak nulis kitab dan kitabnya bagus-bagus, termasuk Mustadrak Al-Hakim yang sangat terkenal. Ya. Jadi berdoa ketika minum air Zam-Zam. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Syafi'i, dan yang lain-lainnya. Mereka semua ketika minum air Zam-Zam berdoa. Ya, demikian pula kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, walaupun tanpa minum air Zam-Zam. Tidak harus minum air Zam-Zam dulu ya, kecuali kalau ada air Zam-Zam, karena itu mustajab ya, airnya mustajab. Dan subhanallah, ternyata air itu memahami apa yang kita ucapkan. Ada penelitian ilmiah yang diteliti oleh seorang ilmuwan dari Jepang, penelitian ilmiah, bahwa air itu memahami ucapan kita.
Kalau kita mengucapkan doa-doa, ucapan yang baik, maka air itu berkembang dengan menjadi indah sekali. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang buruk, maka air itu berubah menjadi buruk, berkembang dengan perkembangan yang buruk sekali. Jadi ketika air dicampur dengan doa-doa, Masya Allah itu ada khasiatnya, dan itu boleh ya. Jadi berdoa di air, apalagi airnya air zam-zam tambah mustajab, itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting doanya doa yang benar, tidak ada penimbangan-penimbangannya, lalu diminum, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa haqiqatul amri anna al-'abda muftaqirun ila ma yas'aruhu min al-'ilmi wal huda talibun sa'il. Inti daripada permasalahannya adalah bahwasanya seorang hamba itu membutuhkan untuk selalu meminta ilmu dan meminta petunjuk. Dia selalu minta, selalu memohon. Jadi kita ini hamba ini harus selalu minta, memohon kepada Allah ilmu, mohon kepada Allah petunjuk. Fa bi dzikrillahi wal iftiqari ilaihi yahdihillahu wa yadulluhu. Dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk, maka Allah akan memberikan kepadanya hidayah. Jadi minta terus ya. Bagaimana saya kemarin pernah menceritakan seorang ulama dari Arab Saudi yang beliau itu hafal kitab Kutubut Tis'ah, ya, 9 kitab hadis tentang syarat-syaratnya hafal semuanya. Di antaranya karena apa? Selalu doa, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, doa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita butuh minta kepada Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semuanya tersesat kecuali orang yang kamu berikan hidayah, maka mintalah kepadaku hidayah, aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi kita semuanya tersesat. Yang memberi hidayah kita adalah Allah, dan kita minta hidayah kepada Allah agar kita tidak tersesat. Sehingga kita diajarkan baca surat Al-Fatihah satu hari berapa kali? Minimal 17 kali. Yang mana di situ ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat. Kita minta kepada Allah supaya istiqomah, diberi oleh Allah jalan yang lurus, petunjuk. Karena kalau tidak kita akan tersesat. Wa kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Ini doanya Nabi ya. Dan biasanya Nabi mengucapkan ini pada waktu sholat malam. Ini diantara doa istiftah atau doa iftitah, dibaca pada waktu sholat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini ada di buku Hifdzul Muslim. Jadi kalau antum ada buku Hifdzul Muslim, ini ada di buku Hifdzul Muslim. Antum lihat di sana di bab tentang doa istiftah. Wahai Allah, wahai Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, wahai Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wahai Allah yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang tampak, Engkaulah yang akan memutuskan perkara di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah hamba kepada yang benar dengan izinmu dari apa yang mereka perselisihkan itu. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Masya Allah, doa yang sangat bagus, doa yang sangat bagus ya. Jadi kan banyak perselisihan, banyak beda pendapat, banyak khilafiyah,
ditunjukkan oleh Allah kepada yang hak, kepada yang benar daripada khilafiyah tersebut. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Kalau Rasulullah aja berdoa seperti ini, bagaimana pula dengan kita? Maka kita lebih layak untuk banyak berdoa lagi. Jadi intinya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yaitu kita selalu berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Selalu minta tambahan kepada Allah ilmu yang bermanfaat, minta tunjuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bab yang baru lagi, bab nomor ke-48, adab yang ke-48, ada mutahayyubi minal mas'alati wala takabburi wala istihya. Ya, yaitu jangan takut untuk bertanya, jangan pula sombong untuk bertanya, jangan pula malu untuk bertanya. Ya. Jadi jangan takut bertanya, jangan sombong bertanya, jangan malu bertanya. Kita bertanya karena kita butuh ilmu, dan tanpa bertanya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ini ada ceritanya di sini. Ada sebuah riwayat ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, makastu sanatan uridu an as'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu an ayatin fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. Aku menunggu sampai 1 tahun, ingin menanyakan kepada Umar bin Al-Khattab tentang satu ayat. Namun aku tidak mampu bertanya. Karena apa? Sungkan. Karena sahabat Umar punya haibah. Haibah itu apa ya? Wibawa. Sungkan. Saking sungkannya itu loh, sampai setahun saya tidak tanya-tanya. Karena kepengen tanya, tertunda sampai setahun. Hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Sampai pada waktu itu ketika beliau pergi untuk berangkat haji, lalu aku pun ikutan berangkat haji bersama beliau. Falamma raja'tu wa kunna fi ba'din bi ba'din tariq. Tatkala pulang dari haji, ya, ketika di perjalanan, ada ilal Arab li hajatin lahu. Beliau ya pergi mendekati pohon Arab untuk suatu hajat. Hajat atau apa ya, mendekati pohon Arab di perjalanan. Fawaqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'ahu. Kemudian aku tunggu sampai selesai. Setelah selesai, aku berjalan bareng dengan beliau, jalan bareng. Faqultu, lalu aku berkata lahu kepada beliau, ya Amirul Mukminin, manil latani tadhaharata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajih. Wahai Amirul Mukminin, siapakah 2 istri Nabi yang disinggung di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat nomor 4? Siapa 2 istri itu? Ya, ayatnya berbunyi, in tatuba ila Allahi faqad sawat qulubuhuma wa in tadhaharu alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini kepingin tanya, siapa 2 istri itu? Siapa 2 istri Nabi yang dimaksud di dalam surat At-Tahrim ayat 4? Siapa? Lalu kata sahabat Umar, tilka Hafsah wa Aisyah. Itu adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah anaknya Sayyidina Umar, Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Faqultu, lalu aku bertanya, lalu aku berkata, yang berkata ini siapa? Ibnu Abbas. Wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha mundu sanah fama astati haibatan laka. Demi Allah, sesungguhnya aku itu kepingin tanya masalah ini semenjak setahun yang lalu. Namun tertunda karena aku tidak mampu. Aku merasa sungkan dengan engkau, karena engkau ini benar-benar berwibawa. Tertunda sampai 1 tahun. Lalu kata sahabat Umar, fala taf'al, jangan kau lakukan itu, tidak boleh kamu gitu itu. Ma dzananta anna
fasa'alani fa in kana li ilmun khabartuka bihi. Ya. Kalau kamu merasa bahwa aku mempunyai satu ilmu, aku tahu satu masalah, kamu tanya saja. Is'alni, kamu tanya saja. Kalau aku tahu, aku beritahu kamu. Ya. Jadi maksudnya jangan kamu sampai sungkan bertanya, apalagi menunda sampai 1 tahun. Jadi kalau kamu mengetahui aku tahu satu masalah, tanyakan. Jangan ditunda-tunda, jangan sungkan. Ya, jadi bertanya ini penting ya. Jadi bertanya ini penting. Malu bertanya, sesat di mana? Sesat di jalan. Demikian pula wa Zainab ibnati Ummi Salamah annaha qalat. Dari Zainab putranya Ummu Salamah beliau berkata, radhiyallahu taala anhuma. Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Sulaim ini bertanya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza kalamat? Apakah seorang perempuan itu wajib mandi kalau mimpi? Ya Rasulullah, saya mau tanya ya Rasulullah, dan saya tidak malu tanya karena memang tidak boleh malu ketika bertanya. Allah itu tidak malu menjelaskan yang benar. Bagaimana ya Rasulullah kalau seorang perempuan itu mimpi, macam mimpi hubungan suami istri, apakah wajib mandi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala idza ra'atil ma." Iya, wajib mandi kalau melihat air. Jadi maksudnya kalau basah, kalau sampai keluar air mani, dijelaskan. Jadi orang perempuan kalau mimpi hubungan suami istri, ya, lalu basah sampai keluar air mani, maka wajib mandi. Wajib mandi. Kalau mimpi saja tapi tidak basah, maka tidak wajib mandi. Karena Rasulullah mengatakan yang menjadikan wajib mandi karena keluar air mani, karena melihat air. Ya. Jadi tidak malu, bertanya tidak malu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibunda Aisyah memberikan komentar, ni'man nisa'ul ansar lam yakun yamna'unnal haya an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar. Ansar perempuan mana? Mekah atau Madinah? Perempuan Madinah. Karena malu tidak menghalangi mereka untuk mencari tahu tentang masalah agama. Jadi mereka tidak malu-malu untuk bertanya. Kalau tidak paham, tanya. Ya, tidak malu, jangan malu. Walaupun kadang seperti yang tadi ditanyakan oleh Ummu Sulaim, kalau menurut dia cukup vulgar itu kan, iya kan? Tapi penting, karena kalau nggak tanya kan nggak paham. Tanyakan untuk mendapatkan jawaban. Ya, seperti itu. Wa qala Mujahid rahimahullah taala, berkata Mujahid semoga Allah merahmatinya, la yata'allamul ilma mustahiyin wa la mutakabbir. Tidak bisa mencari ilmu orang yang pemalu dan orang yang punya sifat sombong. Jadi malu. Mau ke majelis taklim, malu. Mau duduk depan, malu, minder, nggak dapat ilmu. Demikian pula orang yang sombong, nggak dapat ilmu. Karena ilmu itu sifatnya hanya seperti air. Kalau ada banjir, ya. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Jadi ilmu itu seperti banjir. Banjir itu airnya turunnya kemana? Ke bawah. Ya. Pantangan nggak mungkin banjir airnya ke atas, naik airnya nggak mungkin. Kecuali kalau dikasih pompa. Kalau nggak ada pompanya nggak bisa. Demikian pula ilmu. Orang tawadhu dapat ilmu, sombong nggak dapat ilmu. Jadi butuh sabar. Ya. Demikian pula Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah taala mengatakan juga seperti itu. Ibnu Muflih juga mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita malu ketika bertanya. Ya. Karena nanti malu bertanya sehingga tidak tahu. Ketika tidak tahu, malunya lebih banyak daripada malu ketika bertanya. Jadi mau bertanya, malu, sehingga menjadi bodoh. Nah, malu karena bodoh ini lebih berat daripada malu
masih ada sisa pertanyaan kemarin, saya jawab dulu. Dan kalau ada yang baru mau ditanyakan silakan boleh, karena kita ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau saya ini sering mendengar kajian seorang ustaz melalui rekamannya saja, dan juga sering sekali membaca buku-buku karangan ustaz tersebut. Hanya saja saya tidak pernah datang langsung ke majelis ustaz tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh saya menisbatkan kepada ustaz tersebut sebagai guru saya dan saya adalah muridnya? Ya, insya Allah mudah-mudahan itu boleh, walaupun bukan murid yang sebenarnya. Ya, karena murid yang sebenarnya kan hanya di pengajiannya. Karena ada juga dalam ilmu hadis itu ya. Jadi kita mendapatkan ilmu dari rekaman, ya dari rekaman. Ya apa-apa boleh belajar apa-apa. Yang kita anggap dia sebagai gurunya, insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Walaupun bukan guru yang sebenar-benarnya guru. Karena kalau dikatakan guru yang sebenar-benarnya guru, ya kita hanya di majelisnya, di pengajiannya, hanya langsung di majelisnya. Tapi untuk menisbahkan bahwa beliau adalah guru saya, tidak apa-apa. Misalnya antum banyak mendengarkan ceramahnya Syekh Utsaimin, lalu antum mengatakan Syekh Utsaimin adalah guru saya, boleh-boleh saja. Walaupun bukan guru yang sebenar-benarnya, karena kalau guru sebenarnya ada di pengajian, di majelisnya langsung. Karena sekarang kan banyak fasilitas yang memudahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya mohon maaf jika pertanyaan saya di luar materi. Tapi apakah mimpi bisa dijadikan dasar beragama? Sebagaimana contoh yang disebutkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jazakallahu khairan wa iyyakum. Mimpi itu bukan dasar agama, kecuali apabila mimpi itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Kan kemarin ceritanya kan mimpi kan. Jadi seorang guru seorang mufti memberikan fatwa, ya. Seorang mufti memberikan fatwa tentang masalah faraid, masalah ilmu bagi waris. Lalu sang mufti ini punya seorang guru yang sudah meninggal dunia, punya syekh yang meninggal dunia. Ketika sang mufti memberikan fatwanya itu, ya, ketika dia tidur, dia mimpi ketemu dengan gurunya, dan gurunya mengatakan, masalah yang kamu fatwakan itu, ya, aku dapat kiriman ganjarannya. Aku mendapatkan kiriman ganjarannya. Ganjarannya mengalir. Dan cerita ini adalah cerita yang benar karena apa? Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis sahih, bahwa di antara yang mengalir pahalanya adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita bukan menjadikan mimpi sebagai dasar. Dasarnya adalah Quran dan Sunnah. Mimpi selama dia itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka mimpinya bisa dipakai. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Ruh, itu banyak bercerita tentang mimpi-mimpi. Apalagi mimpi ketemu orang mati. Banyak bercerita mimpi beliau itu, dan boleh selama mimpinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak apa-apa. Ibnu Qayyim mimpi, cerita ada seorang mimpi, ya, dua orang sahabat mimpi ketemu temannya yang sudah mati, yang masih hidup tanya, amalan apakah yang kamu dapatkan paling afdal? Yang sudah mati menjawab, huduru ila dzikir, menghadiri majelis ilmu. Itu diantara amalan yang paling bermanfaat, menghadiri majelis ilmu itu dari mimpi. Ya. Kemudian dua orang bersahabat, yang keduanya ini sepakat, ayo kita pergi ke pasar, kita berzikir kepada Allah di tengah-tengah pasar, kita di pasar. Jadi ketika orang lalai, mereka berdua berzikir. Lalu salah seorang dari keduanya meninggal dunia, yang satu masih hidup. Yang masih hidup ini mimpi ketemu yang meninggal. Apa kata yang meninggal? Tahukah kau wahai saudaraku, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita berada di pasar, berzikir kepada Allah di pasar. Saat itulah ampunannya Allah datang kepada kita. Ya, mimpi yang benar karena apa? Karena memang berzikir di pasar keutamanya sangat besar. Bahkan ada zikirnya kan, zikir masuk pasar.
Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kalau kita ke pasar jangan meninggalkan ini. Apa fadilahnya? Kita tercatat untuk kita 1 juta kebaikan, dihapus untuk kita 1 juta keburukan, ditinggikan untuk kita 1 juta derajat, dibangunkan untuk kita 1 rumah di surga. Karena apa? Di pasar orang lalai, orang lupa. Sementara kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, fadilahnya besar. Jadi dasarnya bukan mimpinya ya, tapi selama mimpi itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, maka mimpi tidak apa-apa diceritakan, tidak apa-apa dibawakan. Bahkan Rasulullah itu sering kalau pagi mengatakan pada sahabat, siapa yang tadi malam bermimpi, iya kan? Nabi Yusuf juga bermimpi. Nabi Yusuf melihat apa namanya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada beliau. Mimpi diceritakan kepada bapaknya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub paham tafsirnya. Mimpi ketika masih kecil. Dan mimpinya Nabi Yusuf ini baru terrealisasikan setelah ada pendapat yang mengatakan setelah 40 tahun. Subhanallah. Jadi berarti inilah namanya takdirnya Allah. Nabi Yusuf ditakdirkan oleh Allah menjadi apa namanya? Menteri. Cuman prosesnya itu panjang, sekali berliku-liku dulu. Tapi hasilnya adalah sesuai dengan yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya jawab dulu yang kemarin ya. Bagaimana seorang guru membuat buku di belakangnya ditulis jangan memperbanyak tidak barokah. Bagaimana ulama yang begitu itu? Mengenai masalah ini, saya pernah mempunyai pemahaman yang salah tentang masalah ini, yaitu saya mengatakan tidak boleh mengkomersilkan buku agama. Saya pernah berpendapat begitu, tidak boleh mengkomersilkan. Lalu saya cari fatwa-fatwa para ulama, ternyata para ulama berpendapat boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syaratnya adalah niat awalnya itu adalah menyebarkan ilmu. Jadi niat awalnya adalah menyebarkan ilmu. Nah kemudian setelah itu dia adalah manusia, dia punya anak, dia punya istri, dia butuh hidup. Dan hasil daripada buku itu untuk menghidupkan dia dan keluarganya. Itu boleh ada fatwanya. Nanti kapan-kapan saya bacakan fatwanya panjang lebar ya. Boleh. Jadi dengan catatan niat awalnya apa? Niat awalnya adalah berdakwah. Niat awalnya menyebarkan ilmu, niat awalnya. Kemudian setelah itu, karena dia adalah manusia, dia butuh makan, butuh anak, butuh istri, butuh semuanya, maka boleh mendapatkan upah. Sehingga hak cipta itu dilindungi oleh agama. Sehingga membaca itu nggak boleh. Buku bacakan kan murah-murah. Ini yang bikin sulit, ya, dicetak 50.000 eksemplar, bacakannya 50.000 eksemplar. Ya. Jika yang buku aslinya harganya misalnya 50.000, bacakan yang cukup 10.000 saja. Tidak barokah, jangan beli buku bacakan atau tidak boleh beli buku bacakan itu. Ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa seorang guru menulis buku lalu diberi dilindungi hak ciptanya, dilindungi hak penerbitannya. Tidak apa-apa, boleh itu dengan catatan niat awalnya untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, sementara penghasilannya itu adalah untuk kecukupan dia, untuk menghidupi dia dan keluarganya. Kecuali kalau dia sudah cukup, sudah mampu, sudah kaya, nanti keuntungannya untuk untuk dakwah saja, keuntungannya untuk amal-amal khairiyah, untuk yayasan-yayasan kebaikan, silakan kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, dia butuh makan, dia butuh minum, boleh keuntungannya untuk dirinya dan keluarganya. Termasuk mengajarkan ilmu agama, apakah boleh mendapatkan upah, mendapatkan gaji, boleh apa tidak? Boleh. Nah sekarang kalau dia tidak dapat gaji, makan apa dia? Dia punya anak, dia punya istri, waktunya habis untuk mengajarkan ilmunya, seperti itu. Yang penting adalah niat awalnya. Niat awalnya adalah menyebarkan ilmu. Niat awalnya adalah untuk berdakwah, bukan untuk mencari uang. Sama dengan imam.
dengan muadzin, boleh nggak dibayari? Anda tahu di Arab Saudi itu, di Arab Saudi seorang imam itu gajinya besar. Syekh Sudes gajinya berapa? Syekh Sudes gajinya kayak menteri. Syekh Sudes, apa namanya, Abdurrahman As-Sudes, imam Masjidil Haram, itu gajinya gede, gajinya gede kayak menteri tingkatannya. Demikian pula para muadzin, para imam di Arab Saudi dapat gaji besar mereka itu. Masjid-masjid kecil itu kalau muadzin bisa sampai 3.000 real. Muadzin masjid kecil 3.000 real. 1 real itu berapa? 1 real berapa? 2.500. Berarti 3.000 real berapa? 7,5 juta. Muadzin itu adzan saja, masjid kecil. Kalau masjid gede, sampai muadzinnya itu dapat 6.000 real, 10.000 real. Ya. Demikian pula apalagi imamnya dapat gaji gede. Nah sekarang kembali kepada niat awalnya. Apakah niat awalnya cari uang itu? Ataukah niat awalnya dia memang kepingin muadzin itu fadilahnya besar, muadzin itu nanti menjadi orang yang sangat mulia hari kiamat, imam juga fadilahnya besar, dia ingin semuanya itu lalu dapat tunjangan. Alhamdulillah, ini namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan Allah Maha tahu niatnya orang. Yang penting adalah niat awalnya, ya, niat awalnya. Ya. Bagaimana hukumnya suatu ilmu yang tidak boleh disebarkan? Semisal ilmu dagang satu resep, membuat bakso atau soto. Bagaimana kalau kita tidak disebarkan karena takut disaingi kelak, apakah berdosa? Ya. Jadi kita kan kemarin bicara masalah tidak boleh menyembunyikan ilmu. Maksudnya itu adalah ilmu agama yang dibutuhkan orang. Nah, dapat kalau ilmu ya, resepnya bikin gulai, resepnya membuat soto, itu rahasia perusahaan itu. Kalau kepingin ya bayar dulu, tidak apa-apa, bayar dulu. Jadi maksudnya ilmu yang tidak boleh disembunyikan adalah ilmu yang dibutuhkan orang, ilmu agama, butuh fatwanya, butuh itu tidak boleh disembunyikan. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti itu, ya memang dirahasiakan. Kalau enggak nanti kan, nanti rahasia perusahaan ini punya nilai, punya hak cipta ya kayak seperti buku tadi itu, jadi punya hak cipta. Ya, sehingga nanti ada yang mengatakan kalau kami tahu resepnya, ya, kami akan mengajarkan bayar sekian dulu. Tidak apa-apa, itu haknya dia. Itu bukan termasuk menyembunyikan ilmu, atau termasuk menyembunyikan ilmu yang boleh. Menyembunyikan ilmu yang boleh itu. Lah kok enak? Nah ini lama bikin resepnya ini. Nah ini kok enak kepingin minta begitu saja, bayar dulu. Nah kalau ilmu agama gratis, kalau ilmu begitu tak boleh. Apa namanya? Boleh untuk dijual ya. Bagaimana dengan orang yang sudah lama ngaji dan senang ngaji tapi tidak mau berdakwah dengan alasan bahwa ilmunya masih sedikit? Ya, tidak dibenarkan. Karena kewajiban kita itu ada 4. Sebagaimana di dalam surat wal asri, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi manusia semuanya itu rugi. Yang tidak rugi orang yang punya 4 sifat. Yang pertama-tama beriman, berilmu. Yang kedua mengamalkan ilmunya. Yang ketiga mendakwahkan ilmunya. Dan yang keempat sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu, sabar. Ya. Hanya saja dakwah itu tidak harus gini ya. Dakwah itu tidak harus pengajian resmi kayak gini. Dakwah bisa saja kita di pasar, memberi contoh yang baik, memberikan suri tauladan, dakwah di rumah kepada anak-anak, atau kita ya cari murid saja 5 orang untuk diberi pelajaran. Tidak harus resmi seperti ini dakwah itu. Yang penting intinya dakwah itu ilmu yang kita miliki kita sampaikan, jangan disimpan saja. Jadi kita ini orang yang beriman. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia
untuk dirinya. Jadi artinya kalau saya sekarang tahu, saya kepingin orang lain juga tahu. Kalau saya sekarang dapat ilmu, saya kepingin orang lain juga mendapatkan ilmu. Ya, seperti itu. Ini sudah jam 5. Ya, bagi pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah saya simpan untuk besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya sehat dan afiat, selamat, sejahtera, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta